Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kali ini tentang bulan Ramadan, bulan pendidikan. Salah satu nama bulan Ramadan itu disebut Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Informasi ini perlu disampaikan baik bagi orang yang muslim maupun non-muslim. Kenapa? Ada sebagian orang Islam, sebagian kecil yang memahami Islam secara salah sehingga negatif aja melihat Islam. Nah, begitu juga orang non-Islam, ada yang tahu tentang Islam dengan baik, nggak ada masalah. Tapi ada juga yang benci sama Islam karena dia dapat informasi tentang Islam ini salah dari orang yang benci Islam. Jadi dia ikut membenci. Nah, inilah sesungguhnya informasi tentang Islam itu antara lain pendidikan di bulan Ramadan. Saudara, dalam bulan Ramadan itu ada bulan pendidikan namanya. Satu bulan ini Allah membuat sistem di dalam ajaran Islam itu di mana seluruh umat Islam itu disuruh berpuasa selama sebulan penuh, menahan lapar dan haus dari terbit fajar pagi sampai terbenam matahari sore, dan melakukan ibadah-ibadah lainnya. Targetnya membuat manusia itu supaya takwa, patuh terhadap perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah dan berhubungan baik kepada manusia dan alam sekitarnya. Pelajarannya menyangkut segala aspek kehidupan, mulai dari fisik, mental, spiritual, sosial, dan pelajaran ini dipraktekkan terus semasa belajar, apalagi nanti sesudah selesai pelajaran dipraktekkan selama 11 bulan sampai ketemu Ramadan berikutnya dicas kembali. Saudara, latihan fisiknya apa? Menahan lapar dan haus. Kalau di Indonesia 13 jam ya, kalau di Jerman, di Frankfurt ini sampai 17 jam, ada negara lain yang mungkin lebih dari itu. Ada mengkhawatirkan nanti bahaya corona karena terjadi pelemahan kekebalan tubuh. Tidak tuh. Coba dicek, orang yang berpuasa tidak terpapar corona, malah mereka kuat. Karena bukan hanya menahan lapar dan haus, mereka juga ada aspek mental, spiritual, sosialnya yang membangun mental semakin kuat. Itu bisa dicek sama psikolog dan sama dokter nanti apa hubungannya kejiwaan dengan fisik. Kemudian badan kita ini kayak dicas kembali, lemak-lemak keluar, ringan dan agak kurus sedikit ini. Saya sudah dari 4 tahun mulai berpuasa, tapi puasanya waktu itu bisa-bisanya, kalau udah nggak bisa makan nanti lanjut puasa. Nah sekarang udah 59 tahun tetap puasa, terasa memang kalau puasa itu memang sehat, badan kayak dicas kembali, dinormalkan kembali, badan jadi bersih dan lemak-lemak pada keluar. Dan dalam dunia kedokteran juga kalau memang puasa itu salah satu alat untuk membuat kita sehat juga. Ada hadisnya, summu tasehu, puasalah kamu supaya kamu jadi sehat. Nah dari segi mental luar biasa, orang puasa ini disuruh sabar, nahan diri, nggak minum selama sekian jam. Itu kan kalau nggak sabar nggak bisa. Jadi harus sabar, walaupun ada makanan di depan tidak dimakan. Tidak marah-marah, karena kalau marah-marah mengurangi pahala puasa. Suka memaafkan orang dan jujur yang jelas. Kalau nggak jujur nggak bisa puasa, karena puasa kalau mau aja nggak jujur gampang, masuk aja ke dalam kamar makan, keluar pura-pura puasa lagi. Tapi karena tahu bahwa Allah tetap melihatnya, tidak akan menyimpang, nanti tidak bisa puasa dan batal puasanya. Sayang, yang dipuasakan bukan hanya lapar dan haus, juga mata, telinga, kuping, semua dipuasakan. Insya Allah itu akan menjadi manusia-manusia yang baik. Kemudian aspek spiritual, merasa dekat sekali kepada Allah. Kalau sudah dekat sama Allah, rasanya indah sekali, hidup ini aman lah, dunia ini. Kemudian tingkat kesolehan meningkat, kita rajin beribadah, sholat, baca Quran, itikaf di masjid, berdoa, berzikir. Wah, indah sekali kehidupannya. Kemudian aspek sosial, berinteraksi sama orang, bersilaturahmi, saling berbagi makanan, berempati kepada orang miskin di mana mereka juga lapar, hanya bisa sekali makan sehari. Kita pun merasakan lapar itu, bagaimana orang miskin merasakan, sehingga kita punya hati tergerak untuk berbagi dan membangun silaturahim, saling membagi makanan, saling menegur sapa, saling memaafkan. Luar biasa. Nanti Idul Fitri saling berkunjung, saling memaafkan, saling membagi makanan, dan harus mengeluarkan zakat, yaitu makanan yang mengenyangkan yang bisa kita makan. Kalau orang Indonesia beras 2,7 on, dikasihlah itu kepada orang miskin supaya mereka bisa berbahagia, bergembira di hari kemenangan, di hari raya,
dan diberikan itu sebelum hari raya supaya mereka bisa menikmati saat hari raya. Itulah keindahan hidup Islam. Apa lagi yang dimasalahkan tentang Islam? Karena Islam mengajar menjadi orang manusia baik, sabar, bersyukur, berempati kepada orang, dan saling memperhatikan. Nah, kalau masih ada yang menuduh hal-hal negatif, mungkin dia kurang paham agama Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.